Trump rilis reciprocal tarif dia ke seluruh negara di dunia ini. Salah satunya adalah Indonesia. Indonesia kena yang namanya discounted reciprocal tarif yang sebesar 32%. Atau kalau kata dia yang lebih fairnya itu malah 64%, tapi dia ngasih diskon tuh 32%. Nah, dampaknya bagi kita gimana sih? Apakah artinya semua barang yang kita ekspor ke Amerika ini berarti bakal kena flat tarif 32% tambahan atau bahkan 64% atau antar tiap komoditas itu akan ada bedanya atau enggak, kita belum tahu. Pertama, Mr. Trump harus klarifikasi hal tersebut gitu kan. Yang kedua, Menteri Ekonomi kita Pak Erlangga udah sempat bilang bahwa dia akan melakukan negosiasi dengan Trump ini kan. Dia akan ya nggak tahu lah negosiasinya ini bakal gimana, karena kita kan udah tahu demand Trump ini sebenarnya simple. Dia pengen semua produk Amerika ini tarifnya 0%. Terus artinya bagi kita apa, men? Apakah artinya kita beli gandum jadi murah? Apakah kita kira beli iPhone jadi murah? Ya, kalau emang benar gitu kita memenuhi demand dari Trump, ya benar. iPhone bakal jadi lebih murah. Gandum bakal jadi lebih murah, karena kenyataannya hal-hal yang kita impor dari Amerika kita nggak bisa manufaktur sendiri, men. Kita sedikit nanam gandum di Indonesia karena kita nggak cocok untuk nanam gandum. Kita nggak bisa buat iPhone kita sendiri juga. Jadi ya bisa dibilang nggak ada nih industri yang terkena dampak secara besar menurut gua. Kalian bisa cari tahu sendiri gitulah kalau apakah itu benar atau enggak. Karena setahu gua ya hal-hal yang kita impor dari Amerika itu emang hal-hal yang kita nggak bisa manufaktur sendiri, hal-hal yang kita nggak bisa nanam sendiri. Nah, tapi nggak semuanya bagus, men. Itu belum tentu artinya itu bagus. Itu artinya kita kehilangan pendapatan dari bea masuk, gitu kan. Nah, ketiga itu, dan ini menurut gue yang cukup penting. Cina ini bakal kehilangan yang namanya target dia itu Amerika, men. Cina tuh ngejual banyak barang ke Amerika, dan mereka itu sekarang lagi di semacam trade war gitu kan, lagi balas-balasan lah, lagi musuhan gitu kan. Dan dampaknya apa? Dampaknya Cina ini bakal ada oversupply, dan mereka mau nggak mau harus ngejual dong oversupply yang mereka udah terlanjur buat ini ke negara-negara lain. Salah satunya yaitu bisa jadi kena ke Indonesia. Jadi apalagi nih, kita bakal dibanjirin lagi dengan barang-barang murah dari Cina gitu kan, yang ya pasti akan ngerusak industri lokal kita. Karena kenyataannya kalau dari Cina berbeda dengan Amerika, dari Cina ini kita impor banyak-banyak hal yang kita juga manufaktur, keramik misalkan, baju dan lain-lain, itu kita semua bisa bikin sendiri. Tapi karena Cina nggak punya pilihan lain dong, dia udah bikin ya nggak bisa, dia harus lanjutkan bikin dan dia harus ngejual. Kita akhirnya bakal jadi korbannya juga, dan di situ mungkin kita sebagai konsumen mungkin kita bisa diuntungkan dalam hal tersebut, tapi ini dampaknya bisa jadi jelek ke masa depan, di mana industri kita akan melemah juga gitu karena hal tersebut. Dan kita semoga aja, kita berharap gitu ya, industri kita bisa recover dari sini, bahkan semoga aja ini bakal malah jadi bagus di masa depan ya. Tapi untuk saat ini sebagai konsumen kita harus wait and see dulu. Intinya ya jaga-jagalah duit lo, jangan bombong duit dulu. Kita lihat dulu ke masa depan ini di mana, kita belum tahu juga, belum pasti gitu kan. Apalagi kurs rupiah katanya sedang tinggi-tingginya. Jadi sekali lagi wait and see dulu aja.